Renungan Kefas. Persekutuan dalam kasih. Roma pasal 15 ayat 25-26. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Dalam pasal 15 ayat 25-26, kita melihat bahwa melalui menyumbangkan harta benda, ternyatakan sebuah hati yang memiliki kepedulian yang real, bahkan melampaui batas-batas suku bangsa. Itulah persekutuan dalam kasih yang sejati. Tetapi hari ini, banyak orang berkata, "Aku untuk Kristus, aku membawakan Kristus ke setiap tempat. Aku tidak memperhatikan uang atau hal-hal materi." Kalau Anda berkata demikian, ini membuktikan kerohanian Anda tidak real. Kita perlu mengikuti teladan Paulus dalam mengasihi kaum beriman. Dalam pasal 15 ayat 29, Paulus berkata, "Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus." Paulus pergi kepada orang-orang bukan Yahudi dengan membawa Kristus, lalu kembali kepada saudara-saudara Yahudi dengan membawa harta benda, dan ia pun berharap mengunjungi Roma dengan penuh berkat Kristus. Itulah hidup gereja. Hidup gereja penuh dengan Kristus, penuh dengan kasih dalam persekutuan harta benda, bahkan penuh dengan berkat Kristus. Janganlah menjadi orang yang kemana-mana hanya memberitakan kebenaran yang doktrinal. Kemana saja kita pergi, kita wajib membawakan berkat Kristus yang melimpah. Tetapi kalau kita ingin membawakan berkat Kristus, kita sendiri harus lebih dahulu mengalami berkat itu. Sobat Kefas, setelah menyampaikan salam yang menyatakan persekutuan kepedulian di antara kaum beriman dan di antara gereja-gereja, Rasul lalu mengumumkan bahwa Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis ke bawah kakimu. Hal ini menunjukkan bahwa penghancuran iblis oleh Allah berhubungan dengan hidup gereja. Bila kita memisahkan diri dari hidup gereja, kita segera menjadi makanan iblis. Sebab sangat sulit berperang melawan iblis secara pribadi. Terang hari ini, 1. Hidup gereja merupakan senjata ampuh bagi Allah untuk menaklukkan iblis. Bila kita memisahkan diri dari hidup gereja, kita segera menjadi makanan iblis, sebab sangat sulit berperang melawan iblis secara pribadi. 2. Mengasihi orang lain dengan tindakan yang real, bukan hanya dari perkataan saja. Beban doa, berdoa agar kita memiliki persekutuan dalam kasih dengan semua kaum beriman, dengan real mengalami hidup gereja yang normal.